Gusti Kisanak. Aku tahu kalian pendekar Linue. Mengunjungimu. Badai Pulau Kura-Kura. Ganggadara. Si seruling tua. Ganggadara. Gendrayana. Dikisahkan di Sungai Rawabangkai, sang para pendekar dari Linue para pendekar tua tersebut, sangat-sangatlah sakti Citra Gencing, Gangsa Dewa dan satunya lagi saya lupa namanya. Sang pendekar tersebut bermaksud untuk mendatangi sang pendekar wanita sakti Mandraguna, yang bernama lengkap adalah Dewi Durgandini. Ia adalah pendekar legendaris yang lebih kuat dari Angling Dharma dan anaknya Pangeran Suryapati yakni yang bernama lengkap adalah Empu Mahashura. Ia pun dipercaya mampu mengalahkan akan Angling Dharma. Begitu sesampainya di sana Nilasaroya pun terperangah dan terkejut melihat akan pendekar-pendekar tersebut. Berduyun-duyun kepada Pokan Rawabangkai dan ia pun melaporkan akan kejadian itu kepada sang guru yang bernama Dewi Durgandini. Dan ia pun tidak takut dengan pendekar-pendekar tersebut. Dan ia pun langsung ke sana untuk melawan para pendekar tersebut. Namun, inilah yang terjadi. Tidak terjadi perkelahian karena ada sesuatu. Sesuatu apakah itu? Mau apa kalian masuk ke daerahku? Maafkan kami, Nyai Durgandini. Tidak memberitahukan kedatangan kami terlebih dahulu. Kemudian sang Dewi Durgandini turun gelanggang dan para pendekar tersebut hanya ingin berjumpa dengan seorang wanita yang hebat di tanah Jawa ini yakni Dewi Durgandini, yang mana mereka menawarkan akan sesuatu kerjasama kepada sang Dewi Durgandini karena mereka pun sangat-sangatlah mempertimbangkan akan tawaran tersebut akan tetapi sebelum itu mereka para pendekar Linue itu dijamu dan disuruh untuk makan-makan terlebih dahulu, karena pasti mereka kelaparan dan membuatkan wedaang jahe. Untuk mereka, di dalam rumah mereka menawarkan akan kerjasama untuk menghancurkan akan kerajaan Kalinggapura akan tetapi hanyalah seorang adipati Menak Prabangkara saja yang dibuatnya menyesal. Sehingga sang Durgandini pun kurang setuju dengan semua yang direncanakan itu. Namun mereka menyebutkan akan seorang yang sakti Mandraguna yakni yang bernama Gusti Prabu Angling Dharma dan tidak sempat sekejap mata pun ia sang Dewi Durgandini menyetujui akan tawaran tersebut. Dan meneruskan akan makan-makan mereka. Mereka itu terlalu pandai bermain kata dan berbohong. Kaum pendekar seperti kita boleh jago dalam adu otot, tapi tidak ada apa-apanya dalam urusan adu kata dan otak. Begini saja, Nyai. Kita ikuti dulu kemauan Wong Agung itu. Kalau kemudian ternyata si Giriwara itu bohong, kita bunuh saja. Begitu saja kok repot. Betul. Tapi siapa tahu kali ini dia tidak bohong. Kita bisa jadi petinggi pemerintah di Kalinggapura. Jadi rakrian menteri misalnya. Apa tidak ajaib manusia-manusia bergajulan seperti kita ini yang suka memaki dengan kata-kata kasar tiba-tiba harus bicara dengan penuh basa-basi. Ampun, Doro. Ampun, Gusti.
Belum tentu. Kehidupan yang penuh kepalsuan itu cocok untuk kita semua. Pikir dulu masak-masak. Kita bisa minta imbalan lain? Harta. Kiriwara itu banyak uangnya. Bertahun-tahun, dia memeras dan mencuri uang negara. Kenapa jadi bingung? Begitu saja kok repot. Setuju kalau janji si Giriwara itu benar. Saya setuju. Kita memang tidak boleh bingung. Yang tergiur oleh jabatan, pangkat, ambil. Tapi kalau saya lebih memilih emas dan permata. Di tempat lain, di suatu desa ada seorang perempuan dan yang bernama lengkap adalah Lokahita dan Sudawirat. Ia singgah di suatu rumah orang tua yang mana ia pun bertanya kepada orang tua itu, kemana arah menuju Kalinggapura, dan orang tua itu bertanya kenapa harus ke Kalinggapura. Ia pun menjawab bahwa ia mencari biung atau disebut dengan ibunda dari anak kecil tersebut yang bernama lengkap adalah Sudawirat, karena ia terluka dan diobati di sana hingga sang orang tua itu pun langsung menawarkan akan kebaikannya yang mana orang tua itu menawarkan akan bermalam di rumahnya saja karena arah Kalinggapura tersebut masih jauh dan ia merasa kasihan kepada anak kecil dan pengasuhnya tersebut. Pasti letih dalam berjalan seharian semalaman dan lagi tempat yang dituju adalah tempat yang masih jauh lagi. Oleh karenanya, orang tua itu menawarkan akan tempat menginap di desa ini dan izin pamit untuk langsung pergi dari tempat itu. Kelihatannya kalian dari tempat jauh. Betul, Ki. Kami dari pegunungan Kendeng Utara. Oh, jauh sekali. Mau kemana kalian? Ada beberapa tempat yang akan kami kunjungi, Ki. Saya mau cari biung saya. Hah? Biung kamu kemana? Biung saya dibawa lari orang. Hah? Bukan, Ki. Biung... Di tempat yang bersamaan, ada seorang pemuda yang gagah berani yang bernama lengkap adalah pria mitra. Ia sedang menuju Gunung Kencana, dan ia pun juga singgah di tempat adiknya Lokahita dan ia tidak bertemu dengan adiknya karena sang Lokahita itu pun langsung pergi. Ia menanyakan apakah nama desa ini dan kemana arah menuju padepokan Gunung Kencana. Ternyata ia pun salah jalan dan tidak ditawari menginap karena mungkin dia adalah laki-laki bukan perempuan manis seperti Lokahita sehingga ia pun sangat-sangatlah kelelahan dan meminta minum kepada tuan rumah. Sehingga sang pria mitra pun melanjutkan akan perjalanannya menuju Gunung Kencana dan ia pun berterima kasih kepada sang orang tua tersebut. Sehingga ia pun langsung pergi dan melanjutkan akan perjalanannya menuju padepokan Gunung Kencana. Loh, bukannya ke sebelah sana, Ki? Bukan. Masih ada setengah yojana. Masih ada 5 desa harus dilewati. Oh. Iya. Terima kasih ya, Ki. Ya. Di tempat lain sang Suliwa dan sang Galuh Parwati sedang berkuda dan langsung menuju padepokan Sugaluh yang telah lama ia tinggali dan meninggalkan akan padepokan tersebut. Sehingga sang Galuh Parwati pun terkejut dan mendapati padepokannya sudah seperti dahulu. Dan Galuh Parwati pun berteriak sehingga ia pun mendapati ada seorang laki-laki yang tidak mereka kenal selama ini sehingga adu bacotan pun terjadi dan perkelahian pun tidak bisa dihindari sehingga dentingan senjata pun juga berbunyi. Suliwa pun berusaha untuk menghentikannya dan sang ibundanya pun muncul dan menghentikan perkelahian tersebut sehingga ia menyerang akan Galuh Parwati dan ia pun sadar bahwa yang ia serang adalah anaknya sendiri. Pertemuan haru pun terjadi kepada mereka anaknya yang mana anaknya itu bernama Galuh Parwati dan kekasihnya Galuh yang bernama Suliwa. Sehingga ia pun juga memperkenalkan akan temannya yang bernama lengkap adalah Aji Sata dan Suliwa pun terkejut ketika mendengar akan nama tersebut.
Jangan ngeluh. Hentikan! Hentikan, Kakang! Hentikan! Siapa kamu? Kamu juga! Biyung! Dan Suliwa pun pernah mendengar nama itu dan Sang Aji Sata pun menceritakan akan tentang dirinya karena sang ayahanda mertuanya memaksanya untuk menjadi pemimpin di sebuah pulau yang bernama Pulau Momongan sehingga Sang Aji Sata pun tidak tahan lagi dan keluar dari pulau itu sehingga ia pun sangat-sangatlah terpukul dan mencari pengasingan di luar Pulau Jawa, mencari ketenangan, sehingga ia pun meninggalkan akan sang putrinya yang masih kecil. Suliwa pun memberitahukan kepada Aji Sata bahwa putrinya yang bernama lengkap adalah Galayana Tantri masih di padepokan Gunung Kencana yang tertua padepokan itu adalah seorang yang sakti. Mandraguna yang bernama lengkap adalah Kiparon Wajah sehingga ia pun terkejut mendengar akan hal tersebut. Oleh karenanya ia pun marah dan ia menyebutkan bahwasanya ia lebih kejamnya dengan seorang Kalapati bahkan lebih ganas dari iblis. Sehingga ia pun ditenangkan oleh sang ibunda Galuh Parwati untuk tenang menghadapi itu semuanya karena ia haruslah mengambil putri tuan dengan cara baik-baik, janganlah berbuat kasar dan semena-mena terhadap sang Paron Wajah. Dan mungkin dia bisa untuk menerima akan hal tersebut. Dan itu membuat hati Aji Santa pun reda dan tidak marah-marah kepada sang Kiparon Wajah. Meskipun ia belumlah bertemu dengan sang Kiparon Wajah. Kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu... Kalyana Tantri sering mengatakan kepada saya bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Itu kenapa dia bersikeras ikut perahu saat saya menyeberang ke tanah Jawa. Ya, semua itu memang kesalahan saya. Terlampau mengikuti perasaan. Saya tidak tahan lagi hidup di Pulau Momongan. Karena selalu bertentangan dengan mertua saya, Demang Kalapati. Barangkali tujuan Demang Kalapati terus-menerus menekan saya, supaya saya mau menggantikannya sebagai Demang di Pulau Momongan. Tapi saya tidak bisa melawan kata hati saya, yang selalu menolak kekejaman Pulau Momongan kepada orang buangan dari Kadipaten Sugalu. Paman, sekarang Kalyana Tantri berada di Gunung Kencana, di padepokan milik Kiparon Wajah. Paron Wajah? Kalau paman secepatnya ke sana, mungkin dia belum pergi. Pendekar tua itu sama kejamnya dengan Kalapati. Dulu ayah saya pernah berseteru dengan dia. Dalam pertarungan itu ayahku terluka dan akhirnya meninggal. Saya tidak mau Tantri tertular perangai buruk pendekar kejam itu. Sebaiknya tidak usah membuat persoalan dengan Paron Wajah, Kakang Aji Santa. Bicarakan saja baik-baik untuk mengambil putri tuan. Ya. Betul, Nyai. Terima kasih, Nyai.
Wajah! Di tempat lain di tempat Kiparon Wajah di saat sang prajurit padepokan sedang berlatih dan Kiparon Wajah sedang makan-makan, datanglah beberapa pendekar yang mana pendekar itu disebut pendekar Linwe. Pendekar Linwe adalah pendekar yang sangat legendaris, yang menguasai ilmu tingkat dewa sehingga mereka pun memanggil-manggil nama seorang Kiparon Wajah, yang terkenal dengan ilmu pedangnya. Sehingga sang Kiparon Wajah pun keluar dan mendapati gangsa Dewa Citra Genjing serta yang dibawa. Mereka adalah pendekar wanita yang mana wanita tersebut mendapati mereka dan Kiparon Wajah pun bergumam dan menanyai akan siapa sih wanita cantik ini. Ternyata namanya adalah Durgandini, dan ia pun mengenal akan nama tersebut. Sehingga ia mencemoohnya sehingga pertarungan pun tidak bisa terhindarkan karena cemoohan tersebut. Sehingga sang Durgandini pun adu kesaktian dengan sang mantan kekasih dari sang Pangeran Suryapati. Selentingan saya dengar berita itu. Kabarnya yang membunuh Tidak adalah... mempersilahkan orang-orang jompo ini masuk ke dalam rumahmu, Paron. Bagaimana tata kramamu sebagai tuan rumah? Tidak. Sebelum kamu perkenalkan Dewi cantik ini. Dia adalah Dewi Durgandini, pendekar wanita paling sakti yang ada di tanah Jawa ini. Tapi sayangnya, dia jarang membuka diri dan kurang bergaul. Ratu dari Rawa Bangkai. Maaf, Nyai. Tapi kesaktian Nyai sudah menyebar ke seluruh pelosok bumi. Tapi baru sekarang saya yang ini melihat wajah Nyai. Aku kurang suka bergaul dengan para pendekar. Itu kenapa aku lebih suka mengurung diri di bilikku. Bukan karena Nyai takut dikejar-kejar oleh Masura dan Sintawati. Karena Nyai telah berhasil memelet Pangeran Suryapati. Sehingga Nyai berhasil mempelajari ilmu Dasendriya dari guru utamanya. Tutup mulutmu, Paron Wajah. Apa bisa? Hah? Iya. Biarkan saja mereka. Dan mereka pun disuruh untuk berhenti bertarung sehingga ia pun Dewi Durgandini pun dan teman-temannya disuruh untuk masuk ke dalam gubuknya sehingga sang Dewi Durgandini pun merasa terhina dan tetap saja ia masuk ke dalamnya sehingga mereka membicarakan tentang Giriwara dan menyewa akan hal tersebut dan mereka pun juga punya dendam yang sama dengan sang Raja Prabu Malwapati yang bernama lengkap adalah Angling Dharma, tokoh utama yang melindungi kerajaan Kalinggapura, sehingga ia pun sangat-sangatlah tidak ketakutan dengan ancaman tersebut. Nila Saroya dilulukan oleh sang Dewi Durgandini tersebut, karena ia telah mampu menyerap hampir semua ilmu Empu Mahashura, yang sebenarnya sih adalah warisan Pangeran Suryapati itu sendiri, dan para anak muda yang mendengarnya yaitu anak Paron Wajah Fatmasari, kemudian Aditya dan Galiana Tantri, kemudian di saat itu mereka pun juga kedatangan tamu yang tidak terduga. Hentikan, Paron Wajah. Hentikan. Mulut lelaki ini lebih busuk dari bau alas kakinya. Tapi tidak bau bangke seperti kamu, Dewi. Sudah. Hentikan. Jangan diteruskan. Kita akan membentuk persekutuan kerjasama yang baik, Kiparon, dan juga Nyai. Sebaiknya hentikan pertikaian ini. Sekedar sambutan hangat. Sebelum kalian kusuguhi wedang jahe yang lebih hangat lagi. Silahkan, Nyai. Mau di Serambi atau di ruang tamu?
Begini, kemungkinan yang akan kita hadapi di samping Prabakara adalah Prabu Angleng Dharma. Walah. Tuh. Apa andalan Prabu Malwapati itu? Ilmu Desendria? Heh, gampil. Aku sudah menguasai ajian itu sebelum ubanku tubuh. Kalau Angling Dharma terlibat, saya yakin banyak pendekar Linowi yang akan membantunya. Paling tidak gurunya pasti akan muncul. Kita tidak bisa meremehkan Mahasura tanpa mengecilkan kehebatanmu, Nyai. Tidak lama lagi. Akut. Tamu tersebut ternyata adalah Ganggadara dari Pulau Kura-Kura. Kemudian Aditya pun menyadari bahwa itu adalah gurunya yang bernama Ganggadara. Kemudian ia kesenangan dan sang seruling tua juga menyusulnya yang bernama Hendrayana. Ketika seruling itu dibunyikan, maka terdengarlah suara-suara yang bising dan tidak mengenakan. Sehingga sang Aditya dan anak muda yang lainnya tidak tahan mendengarnya kecuali pendekar-pendekar tersebut. Kemudian mereka disuruh masuk ke dalam padepokan. Dan sang Aditya pun langsung keluar dan menyapa akan gurunya tersebut. Sehingga ia pun sangat-sangatlah rindu kepada Aditya yakni murid-muridnya. Kemudian mereka pun masuk dan menyapa akan teman-teman Lam dari para pendekar-pendekar tua karena mereka pun juga sudah lama tidak bertemu satu sama lainnya. Sehingga mereka pun ketika selesai melakukan akan pembicaraan mereka pun langsung pergi dan nantinya bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh sang para pendekar dan bertemu dengan orang lain yang mana ia adalah seorang yang membayar akan pekerjaan mereka dengan bayaran yang tinggi. Namun Ganggadara dan Kiparon Wajah akan menyusul karena Ganggadara masih kangen dengan sang muridnya yang bernama Aditya. Guru. Ditya, kamu di sini? Iya, Guru. Maaf, Guru. Semua tugas sudah saya laksanakan. Oh, itu muridmu, Gangga? Murid utamaku. Paron Wajah, kamu tidak mempersilahkan sahabatmu masuk? Masuk, Gangga. Bau amismu sudah tercium sampai ke dalam. Hei, Paron. Baumu saja lebih busuk dari bau bangkai ikan. Ayo. Maaf Kisanak, apa benar arah ini menuju Gunung Kencana? Tuan sudah masuk daerah Gunung Kencana. Mau cari siapa? Saya mencari padepokan Gunung Kencana. Apa Aki tahu? Oh, terus saja di balik bukit itu. Oh, terima kasih Ki. Iya. Bagaimana kalau kita ketemu di Pakuan Kodorukam? Di mana itu? Di kaki Gunung Lawu. Atau lebih baik kamu ikut bersama kami ke Hendrayana. Itu lebih bagus. Sampean menyusul bersama Kiparon, Ganggadara. Iya. Aku masih kangen pada muridku. Baik, sampai ketemu Kiparon. Hiap!